Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom saudara-saudara sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Senang sekali bisa bertemu dengan jemaat sekalian, jemaat yang ada di kota-kota di Indonesia dan jemaat yang ada di kota-kota di luar negeri. Hari ini saudaraku, kita online Sunday service saudaraku. Temanya adalah cinta uang dan harga diri. Temanya adalah cinta uang dan harga diri part 1, bagian pertama saudara sekalian. Saudara-saudara yang terkasih, ini tema yang menarik memang. Tapi sebelum kita mulai semua, biasa saya ingin memberikan suatu introduction buat saudara sekalian. Saudara yang sudah lama mengikuti di YouTube channel Lembaga Antoni Chang Ministry International, saudaraku, saudara yang sudah subscribe, tidak usah subscribe lagi. Dan saudara yang belum subscribe, diminta bantuannya untuk subscribe, supaya kalau ada khotbah saya yang terbaru dirilis, saudaraku, karena saudara sudah subscribe, secara otomatis sudah ada di gadget saudara, sehingga mempermudah saudara untuk beribadah. Demikian informasi saudara sekalian ya. Baik saudaraku, sebelum kita masuk ke perumunan firman Tuhan, kita perlu membaca Alkitab dulu. Alkitab yang kita baca hari ini saudaraku, diambil dari 3 bagian saudaraku. Bagian pertama dari 1 Timotius 6 ayat 2 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Jika tuan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus, melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi. Karena tuan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya dan yang kekasih. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semua ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia itu ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Amin. Saudara sekalian, bagian firman yang kedua, firman Tuhan kedua dari Matius pasal 26 ayat yang ke-47 sampai 56. Demikian firman Tuhan. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman,
Untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya, dan menetakkan kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Pada saat itu, Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Amin. Saudara sekalian, bagian firman Tuhan yang ketiga dari Injil Matius pasal 27 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusannya kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang priuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang priuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sudah kita dengar, firman Tuhan sudah kita baca. Sekarang mari kita berdoa. Setiap jemaat yang sedang ikut ibadah ini, saya ajak untuk tunduk kepala sebentar. Mari kita berdoa jemaat sekalian. Tuhan Yesus, kami sudah membaca firman-Mu, kami sudah mendengar firman-Mu. Sekarang Tuhan Roh Kudus bekerja, menerjemahkan firman Tuhan itu ke dalam bahasa sehari-hari kami. Pakai hamba-Mu ini Tuhan, untuk menguraikan firman Tuhan ke dalam bahasa yang paling sederhana, yang gampang dimengerti oleh seluruh lapisan jemaat. Tuhan, kami siap hati, siap pikiran, siap iman untuk diberkati oleh Tuhan. Kami siap untuk mengalami perubahan hidup oleh karena firman-Mu yang mengajar kami Tuhan. Roh Kudus bekerja dalam hati kami. Kami siap mendengar Tuhan berbicara. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, temanya adalah cinta uang dan harga diri, part 1, saudaraku, bagian pertama. Suatu tema menarik, saudaraku. Tema yang menarik dan sangat praktikal, saudara sekalian. Mengapa harus ada tema seperti ini, saudaraku? Dalam kehidupan kita sebagai manusia, saudara sekalian, yang disebut masalah uang
dan masalah harga diri, saudaraku, itu dua bagian yang penting dalam kehidupan manusia, saudaraku. Masalah uang itu Alkitab bicara mengenai uang. Masalah uang pun dalam dunia yang kita hidupi, saudaraku, kita butuh uang, saudara sekalian. Gitu. Jadi ini dua hal yang sangat penting yang menyangkut bagian hidup kita, loh, saudaraku. Masalah harga diri, siapa tidak ingin dihormati? Siapa tidak ingin dihargai, saudaraku? Siapa tidak ingin dikenal? Siapa tidak ingin punya reputasi baik, saudaraku? Jadi masalah uang dan masalah harga diri menjadi dua bagian yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia, saudara-saudara sekalian. Nah, saudaraku, yang menarik adalah, saudara sekalian, pelan-pelan ya, saudara ya, yang menarik adalah apakah sebagai orang Kristen, saudaraku? Nah, saudara menyimak buat ini, saudaraku ya, sebagai suatu introduction dalam pertanyaan tentang hidup kita ini. Apakah kita sebagai orang Kristen harus kaya, saudaraku? Apakah harus kaya? Atau sebagai orang Kristen boleh-boleh aja kita miskin, gitu, saudaraku? Ini menjadi suatu pelajaran sangat berharga bagi kita orang percaya untuk melihat tentang problem ini, saudara sekalian. Karena di zaman yang kita hidupi, perkembangan dunia kekristenan sekarang, saudaraku, dalam 20-30 tahun terakhir ini, saudara sekalian, mengajarkan kekayaan suatu keharusan. Karena Yesus itu Allah kita, Allah yang kaya raya, kita anak-anak Tuhan harus juga kaya, saudaraku. Saudara sekalian, orang Kristen harus kaya, itu keliru, saudaraku. Itu keliru. Demikian pun sama, orang Kristen biarlah tetap miskin, saudaraku, juga keliru, saudaraku. Juga keliru. Jadi bagaimana kita mengerti tentang kaya dan miskin itu, saudara sekalian? Kalau dibilang kita seorang Kristen tetap aja miskin gak apa-apa, saudaraku, kita lupa diri. Kenapa? Karena Allah kita Allah yang kaya raya, saudara sekalian. Tetapi sebaliknya, ketika kita mengatakan orang Kristen harus tetap kaya raya, kita juga salah, saudaraku. Karena kita lupa Yesus yang adalah Tuhan Allah yang kaya raya itu, saudaraku, datang menjadi manusia, hidup di alam yang kita hidupi, saudaraku, dalam keadaan yang miskin, saudaraku. Lahir pun di palungan, saudaraku. Tempat meletakkan kepalanya pun tidak ada. Matinya pun di antara orang fasik. Kuburannya pun dipinjamin, saudaraku. Kuburannya dipinjamin. Jadi dalam keadaan mati pun, Yesus tidak mempunyai kuburan milik sendiri, saudara sekalian. Kuburan pun dipinjamin, saudaraku, oleh Yusuf dari Arimatea. Ingat, saudaraku? Jadi saudara sekalian, harus kaya, keliru, saudaraku. Tetap miskin aja, keliru juga, saudaraku. Jadi bagaimana kita memahaminya? Yesus memberikan suatu keseimbangan dalam hal itu, saudaraku. Jikalau kita kaya, kita jangan lupa diri, saudaraku. Jangan lupa diri. Karena Tuhan kita itu kaya raya. Jikalau kita miskin, kita jangan kasihani diri, saudaraku. Karena Yesus pernah mempraktekkan hidup menjadi manusia dalam dunia ini, saudaraku, dalam keadaan miskin. Ingat kitab Ibrani, Yesus adalah imam besar yang melintasi langit, yang bisa turut merasakan penderitaan kita karena dia pernah mengalami. Hanya ia tidak berbuat dosa, saudaraku. Yesus adalah Tuhan yang kaya raya sekaligus manusia yang miskin, saudaraku. Jadi kalau kita kaya, jangan lupa diri. Kalau kita miskin, jangan kasihani diri, saudaraku. Dua bagian hidup seperti itu harus kita arungi, saudara sekalian. Nah, ini penting, saudaraku, prinsipnya. Jadi kalau mengajar kekristenan itu, orang Kristen harus selalu kaya, itu salah, saudaraku. Keliru besar. Orang Kristen miskin-miskin aja juga tidak benar, saudara sekalian. Oke? Nah, sekarang kita lanjut, saudaraku. Siapa yang tidak butuh uang? Siapa yang tidak butuh uang? Pendeta pun butuh uang, saudaraku. Pendeta, jemaat, yang nama manusia dalam proses kehidupan ini, saudaraku, uang menjadi alat tukar. Uang menjadi alat untuk membeli banyak hal dalam kepentingan kebutuhan hidup kita sehari-hari, saudaraku. Demikian juga bisnis butuh uang. Demikian juga, saudaraku, pelayanan, gereja, untuk suatu ministry, untuk suatu pelayanan yang besar, butuh dana yang besar, saudara sekalian. Jadi pertanyaan saya, siapa yang tidak butuh uang, saudaraku? Semua orang butuh, saudaraku. Semua orang butuh, termasuk saya pendeta pun, saya butuh uang, saudaraku. Tetapi ada yang lebih penting untuk kita pahami, jemaat sekalian.
Alkitab yang kita baca tadi itu tidak mengatakan kita tidak butuh uang. Tapi Alkitab itu mengatakan akar dari segala kejahatan adalah cinta uang, saudaraku. Jadi akar dari segala kejahatan ada cinta uang, akarnya. Oke? Nah sekarang kita pelan-pelan. Kalau kita sudah baca Alkitab suci mengatakan akar segala kejahatan adalah cinta uang. Mari kita pakai ayat itu menjadi suatu teropong untuk melihat dunia yang kita hidupi, saudara sekalian. Dunia yang kita hidupi, di dalamnya ada saya dan saudara. Pelan-pelan kita menyimak, saudaraku. Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Pelan-pelan, saudara sekalian. Jangan-jangan kita menjadi doer, saudaraku ya. Kita menjadi pelaku dari kejahatan itu. Jangan-jangan kita menjadi victim, kita menjadi korban dari kejahatan itu. Iya Pak Pendeta, dalam bisnis kongsi ini Pak, saya tertipu. Orang karena cinta uang bisa menipu orang lain, saudaraku. Yes, itu kejahatan, saudaraku. Iya Pak, karena masalah uang dalam keluarga, kami sekeluarga menjadi tidak baik dan saling mendendam. Akhirnya saling menjatuhkan, saling menuntut dengan tuntutan-tuntutan yang tidak benar, akhirnya terbawa ke arena hukum. Akar dari kejahatan adalah cinta uang, saudaraku. Karena cinta uang itu tidak peduli keluarga, tidak peduli teman, tidak peduli siapa, saudaraku, bahkan menghalalkan segala cara demi untuk cinta uang itu. Itu terjadi, saudaraku, dalam dunia kita hidupi. Yes, itu baru 2 contoh loh, saudara sekalian. Contoh yang konkret lagi. Iya Pak, saya ditipu oleh teman yang paling baik Pak. Karena dia lagi susah, saya pinjami sejumlah uang Pak. Setelah itu bukannya dia kembali, dia malah memfitnah saya Pak. Wah itu benar-benar akar kejahatan, saudaraku. Ada yang demikian? Ada, saudaraku. Jadi masalah uang ini masalah yang krusial, saudaraku. Masalah uang itu bisa menyebabkan banyak tindakan kriminal, saudara sekalian. Ya. Coba kita lihat dunia kita hidupi. Masalah drugs lah, saudaraku, juga karena cinta uang, saudaraku. Ya. Masalah politik juga sama, saudara sekalian. Masalah ekonomi, semua kehidupan kita yang berkaitan dengan uang itu, kalau sampai menjadi cinta uang, saudaraku, timbulnya akar dari segala kejahatan, timbul kejahatan, saudara sekalian. Itu terjadi di mana-mana, saudaraku. Tindakan kriminal itu. Oke, saudaraku, saya mau untuk poin ini saudara menyimak diri sendiri. Kita melihat diri kita. Jangan-jangan kita pernah melakukan seperti itu. Atau orang lain memperlakukannya kepada kita, ya saudaraku. Dengan banyak cara menjatuhkan kita sehingga uang kita harus dikorbankan demi untuk menyelesaikan masalah. Itu juga akar kejahatan, saudaraku. Ya. Banyak sekali, saudara sekalian. Nah kalau kita ambil satu tuh, Alkitab apa? Ananias dan Safira. Karena cinta uang, mereka curi uangnya Tuhan, saudara sekalian. Real kan itu, saudaraku? Real sekali, saudara sekalian. Jadi kalau contoh-contohnya tentunya saya tidak akan menjabarkan seluruh contoh. Tapi dengan saya memberikan beberapa contoh seperti ini, jemaat sekalian, jemaat pasti sudah bisa melihat bagian-bagian itu. Iya loh, pamanku begini loh Pak. Iya loh, gogoku seperti ini. Iya, teman baikku seperti ini. Benar loh Pak, teman bis saya seperti ini dagangnya. Akhirnya sekarang dia meringkuk di penjara Pak, oleh kena tindakan kriminal, korupsi dan lain sebagainya. Ya saudara, kita menyimak sendiri-sendiri, saudara sekalian. Udah saudaraku. Nah hari ini masalah cinta uang dan harga diri itu saya ambil salah satu tokoh di Alkitab. Minggu kemarin kita ambil tema kesombongan rohani, kita ambil contoh Rasul Petrus, saudaraku. Minggu ini ketika kita bicara mengenai cinta uang dan harga diri, kita ambil contoh Yudas Iskariot, saudara sekalian. Yudas Iskariot. Saya masih ingat ada satu pendeta, sedikit humor. Kalau Yudas itu orang Chinese, dikasih nama marganya Yu, namanya Das, saudaraku. Jadi Yudas Iskariot menjadi contoh konkret dalam Alkitab, saudara sekalian, dalam tindakan kejahatan karena uang dan harga diri, saudaraku. Dia cinta diri, saudara sekalian. Pelan-pelan, saudaraku ya. Siapa Yudas? Yudas adalah murid Tuhan Yesus pada zaman itu, saudaraku. Yudas adalah murid Tuhan.
Yudas punya kesempatan hidup sejaman dengan Tuhan Yesus. Luar biasa loh saudaraku, dapat hidup sejaman dengan Tuhan Yesus, berhadapan muka dengan Tuhan Yesus saudaraku, menerima ajaran kebenaran itu langsung daripada Tuhan itu sendiri saudaraku. Dan Yudas menjadi orang di ring satunya Tuhan Yesus, ring satu saudaraku. 12 murid, Yudas menjadi ring satu dari orang-orangnya Tuhan Yesus, saudara sekalian. Nah saudaraku, ketika kita memakai poin seperti ini, ternyata Yudas, saudara sekalian, ayat-ayat perikop yang kita baca tadi itu menceritakan perihal tentang tindakan action daripada Yudas tentang uang dan harga diri, saudara sekalian. Nah saudaraku, memang ini suatu hal yang sangat dilematis sih saudaraku ya, kalau sudah menyangkut masalah uang, saudara sekalian. Karena banyak orang, termasuk Yudas saudaraku, karena cinta uang menghalalkan segala cara saudaraku. Jadi Yudas ini ketika memang dari dulu sudah sifatnya seperti itu saudaraku, dia ingin uang yang banyak, dia ingin dapat uang saudaraku, maka Yesus yang dia jual, saudara sekalian. Yesus dia jual saudaraku. Yesus dia jual. Yesus harganya 30 keping perak saudaraku. Kalau Yesus harganya 30 keping perak, kita berapa saudara sekalian? Tentunya kita cuma murid kan, begitu saudaraku. Kalau Yesus 30 keping perak, ya kita 29 lah. Jikau lah saudaraku, Yesus sacap kita jikau 29 keping perak. Tapi ingat, bukan itu main poinnya saudara sekalian. Ketika Yudas menjual Yesus dengan 30 keping perak, seolah-olah kelihatannya Yesus dihargai 30 keping perak, dengan saudaraku ya. Tapi sebenarnya kebalikannya adalah nilainya bukan pada diri Yesus. Justru ketika Yudas mengambil uang 30 keping perak itu dengan mengkhianati Yesus, 30 keping perak itu dinilaikan bukan ke Yesusnya, dinilaikan kepada harga diri Yudasnya, saudara sekalian. Itu yang penting, saudara. Itu yang betul, saudaraku. Jadi harga diri daripada Yudas itu hanya 30 keping perak, saudara sekalian. Nilainya cuma segitu, saudaraku. Ya. Dia jual semua harga dirinya, pengkhianat semua lakukan hanya demi 30 keping perak. Ironis kan, saudara sekalian? Nah, action dia apa, saudaraku? Itu bunuh Tuhan, saudaraku. Itu bunuh Tuhan, mengkhianati Tuhan, saudaraku, ya. Bunuh Tuhan Yesus, mengkhianati Tuhan Yesus, saudaraku, ya. Mengkhianati sebagai murid Tuhan Yesus, menjadi orang ring satu, saudara sekalian. Itu semua pengkhianatan dilakukan karena apa? Cinta uang. Maka ketika ia kong kali kong dengan imam-imam kepala itu, saudaraku, ya. Ketika tawar-menawar sudah terjadi, dealnya 30 keping perak, dia memberitahu imam-imam kepala, nanti saya ketemu orang itu, orang yang saya cium, itulah dia. Sini 30 keping peraknya, saudaraku. Jadi ketika kita baca perikop tadi, saudara sekalian, ketika Yudas ketemu Tuhan Yesus, dia mencium Tuhan, saudaraku. Benar-benar ini sejarah kehidupan, saudaraku. Tentu sejarah Alkitab loh. Ciuman maut, saudaraku. Deadly kiss, ciuman maut, saudaraku. Produce deadly blessing. Ciuman maut menghasilkan berkat maut, saudaraku. Ciuman maut itu mematikan Tuhan Yesus, tetapi menguntungkan Yudas, memberi blessing. Tapi blessing itu, blessing maut juga, saudaraku, karena ciuman maut menghasilkan blessing maut. 30 perak itu dia buang, saudaraku, akhirnya dia gantung diri, saudara sekalian. Saudara-saudaraku, mengerikan memang kalau kita baca sampai di situ, saudara sekalian. Suatu tragis kehidupan manusia di kronologi ini diwakili oleh Yudas Iskariot. Saudaraku, kalau kita teliti di lingkungan zaman kita hidup, di sekitar kita, saudaraku, dunia berita yang kita dengar, di negara kita sendiri, baik di negara lain, saudara sekalian, orang melakukan tindak kejahatan demi uang itu banyak, saudaraku. Ada yang karena judi, ya, udah kalah judi habis, hartanya habis, utangnya banyak, dia lompat, saudaraku. Dari lantai 3 dia lompat, nggak mati, saudara sekalian. Patah kaki, patah tangan, jauh lebih menderita lagi. Tapi saudara sekalian, ini Yudas tidak main-main, saudaraku.
Dia jual harga dirinya 30 keping perak. Dia jual Yesus, saudaraku. Dia jual iman, saudara sekalian. Saya boleh tanya enggak, saudaraku? Zaman era kekristenan zaman now sekarang, saudaraku, Alkitab diwakili oleh Ananias dan Safira dan Yudas Iskariot, saudaraku. Zaman kita, saudara sekalian, berapa banyak orang yang melakukan tindak kejahatan karena cinta uang, saudaraku. Selain daripada tindak kejahatan kepada orang lain, ada nggak yang menjual iman? Banyak, saudara sekalian. Ada nggak menjadi pengkhianat buat Yesus? Banyak, saudaraku. Ya. Demi faktor XYZ, demi karena sejumlah uang, orang jual iman, saudara sekalian. Orang jual harga diri, saudara sekalian. Bukan menjual diri, menjual harga diri itu tidak sama, saudaraku. Jadi saudara sekalian, coba kita simak pelan-pelan. Khotbah ini sebenarnya memberikan suatu wawasan pemahaman hidup, saudaraku. Contohnya begini, Pak Pendeta, saya ditipu. Kongsi bisnis dagang, Pak. Rupanya itu palsu punya. Saya tertipu, uang saya 250 juta, Pak. Sampai sekarang tidak pernah bisa saya tagih lagi, bahkan orangnya pun hilang. Saudaraku, orang itu yang menipu engkau itu, harga dirinya hanya 250 juta, saudaraku. Ya, jadi sebenarnya orang-orang yang menipu di lingkungan kita, bahkan kita menjadi korbannya, berapa yang ditipu, saudaraku, itu menunjukkan harga diri orang itu. Bukan hanya 250 juta, ada orang menipu 20 miliar, ada orang menipu 250 miliar, bahkan ada orang menipu hanya oleh karena 200.000, saudaraku. Ada. Itu menunjukkan harga diri daripada diri orang itu. Jadi saudaraku, ini menjadi suatu cara kita memandang hidup. Jadi kalau kita mengalami hal seperti itu, saudaraku, kita nggak usah menyesali diri. Tuhan, kenapa ini terjadi sama saya? Tuhan memberi contoh dalam hidup yang paling konkret. Ketika Tuhan menjadi manusia, saudaraku, ya, Tuhan itu tahu loh bahwa Yudas itu akan mengkhianati dia. Tuhan itu tahu loh, saudaraku, bahwa Yudas itu akan menjual dia. Bedanya kita mengalami pengkhianatan dan kejahatan karena cinta uang dari orang lain, saudaraku. Kita nggak tahu orang memperlakukan itu kepada kita. Setelah terjadi baru kita tahu. Tapi Yesus sebelum terjadi sudah tahu, saudaraku. Sudah tahu Yesusnya. Tapi Yesus tetap memperlakukan Yudas itu dengan baik, saudaraku. Hai teman, datang ke engkau dengan maksud seperti itu. Yudas, aku berkata kepadamu, ya, engkau akan menyerahkan aku. Nah, saudara-saudara sekalian, suatu penghibur yang amat kuat, saudaraku. Di tengah kehidupan Yesus dalam dunia ini, 12 murid, ada satu, Tuhan, God let it happen. Untuk menjadi suatu pelajaran yang berharga, menjadi suatu peringatan buat kita. Dunia yang kita hidupi itu tidak akan lepas dari bagian seperti itu, saudaraku. Ya, ada orang menjual gedung gereja karena demi untuk menandiri sendiri, saudaraku. Ya. Gedung gereja dibuat atas nama diri, namanya sendiri, tanahnya, sertifikatnya. Setelah selesai jadi gereja, dia jual, saudaraku, dan orangnya pun hilang. Itu terjadi di mana-mana, saudaraku. Ada orang di gereja demi untuk mempertahankan gereja, demi untuk sejumlah uang dari gereja, saudaraku, dia korbankan esensi gereja itu, korbankan segala-galanya hanya karena demi uang, karena gereja itu bisa produce money untuk dia. Dia tidak butuh lagi mengenai ajaran, dia tidak butuh mengenai kepentingan gereja, yang penting cuan. Itu sangat berbahaya. Itulah yang menjadi suatu ironis yang amat hebat pada zaman sekarang, saudaraku. Zaman Ananias Safira hanya mencuri uang Tuhan. Zaman Yudas Iskariot, saudaraku, menjual Tuhan. Zaman kita, saudaraku, menjual gereja. Kelihatan gereja itu masih banyak orangnya, saudaraku. Tapi kita doing business dari gereja itu, saudaraku. Kita menjual gereja itu, Yesus hanya sebagai produk yang kita tampilkan, saudara sekalian. Berbahaya zaman ini. Karena sudah tidak ada ketulusan dalam hati, saudara sekalian. Ya. Kalau mau dagang, pergilah bisnis sehebat-hebatnya. Tapi di gereja bukan tempat untuk bisnis, saudara sekalian. Coba saya lihat perkembangan gereja kita sekarang. Kekristenan kita seperti apa, saudaraku? Spirit Yudasisme itu kelihatan, saudaraku. Spirit Yudas itu kelihatan, saudara sekalian. Hanya terselubung oleh ayat-ayat. Terselubung oleh tindakan kelihatan rohani sekali, saudaraku. Tapi dibalik semua kepentingannya bukanlah untuk kebenaran kemajuan gereja. Nanti ujungnya kelihatan, saudaraku. Ujungnya kelihatan. Tenang sejenak, saudara sekalian. Saudaraku,
ketika kita belajar seperti ini ya, bukan berarti kita tidak boleh cari uang loh saudaraku. Bukan berarti kita tidak boleh berusaha supaya hidup kita lebih enak loh. Silakan, itu hak kita saudaraku. Tapi ingat, ketika kita ingin kaya, ayat tadi itu mengatakan ketika ingin kaya, kita jatuh ke dalam berbagai pencobaan saudaraku. Alangkah baiknya kalau hidup ini saudaraku, baik miskin maupun kaya saudaraku, tidak menjadikan kita lupa diri atau kasihani diri saudaraku. Kitab Amsal mengatakan, Tuhan, jangan beri aku terlampau kaya. Kalau aku sudah terlampau kaya, aku makan makanan enak dan aku lupa Tuhan. Manusia bisa seperti itu. Kemudian juga mengatakan Amsal itu, jangan beri aku kemiskinan. Karena terlampau miskin, nanti tanganku mencuri, saudaraku. Kaya lupa Tuhan. Miskin tangan mencuri, saudara sekalian. Itu hidup kita loh, saudaraku. Ironis seperti itu. Tetapi barang siapa yang bisa memahami hidup ini dengan baik, yang bisa memanfaatkan mamon itu dengan benar, saudaraku, ya, kita butuh uang, cari uang dengan cara yang benar, saudaraku, ya, tidak perlu cinta uang dengan cara yang keliru, saudaraku, ya, kita butuh uang, tapi uang itu bukan segala-galanya. Saudara pernah mendengar kalimat wise word banyak kan, saudaraku? Dengan uang kita bisa membeli obat, tapi kita nggak bisa membeli kesembuhan, saudaraku. Kesembuhan dari Tuhan. Dari uang kita bisa membeli ya, apa saja. Kita bisa membeli rumah yang mewah, saudaraku, tapi tidak bisa membeli kebahagiaan, saudaraku. Nggak bisa. Jadi dari uang kita bisa membeli kenikmatan hubungan suami istri, ya, tapi uang tidak bisa membeli cinta, saudaraku. Nggak bisa, saudaraku. Nggak bisa. Banyak sekali contoh yang uang tidak bisa beli, saudara sekalian. Tidak bisa beli. Oleh sebab, saudaraku, ternyata dalam hidup ini ada sesuatu nilai yang jauh lebih tinggi daripada uang, saudara sekalian. Jelas sekali diri Tuhan Yesus tak ternilai harganya. Berarti waktu Yudas menilai 30 gram perak, itu tidak boleh dikenakan pada Tuhan Yesus. Dibalikkan kepada harga diri Yudas, saudara sekalian. Sorry, sampai di sini khotbah jadi keras. Jikalau kita pernah menipu orang, saudaraku, berapapun uang kita tipu, itu adalah harga diri kita. Sorry ya, saudaraku. Mungkin ketika kita mendengar khotbah ini, kita menjadi pernah melakukannya, kita tertegun. Iya ya, saya seperti itu ya. Saudaraku, jangan seperti Yudas, belajar seperti Simon Petrus. Di tengah kesalahan Simon Petrus, saudaraku, masih ada turning point. Yudas nggak ada, saudaraku. Setelah dia mengambil uang itu, dia menyesal, iya, saudaraku. Dia menyesal, saudaraku. Dia menyesal, dia lempar uang itu ke bait Allah, kemudian dia gantung diri, saudara sekalian. Di satu Injil yang lain mengatakan Yudas gantung diri, oke? Di Injil yang lain mengatakan Yudas itu mati dan perutnya pecah. Mana yang benar, Pak Pendeta? Dua-duanya benar. Karena dilihat secara kronologis, saudaraku. Tentunya setelah gantung diri menjadi busuk, jatuh ke bawah, yang perutnya pecah. Itu benar dong, saudaraku. Jadi satu Injil melihat pada saat gantung diri, Injil yang lain melihat pada saat sudah jatuh, perutnya sudah terbelah, saudara sekalian. Saudaraku, Yudas menyesal. Dia buang uang itu, saudaraku, ke bait Allah, dan dia gantung diri, saudara sekalian. Tapi penyesalan saja tidak cukup. Tidak cukup, saudaraku. Selain menyesal, perlu bertobat, saudara sekalian. Perlu bertobat. Jadi sebenarnya khotbah hari ini, saudaraku, bagi siapa-siapapun termasuk kita, kalau kita pernah melakukan tindakan-tindakan yang demi cinta uang itu, kita menyesali belum cukup. Kita perlu repentance. Kita perlu bertobat, saudaraku. Mungkin itu kalau terjadi dengan kita bisa memahami dengan baik. Tapi kalau kita menjadi pelakunya, itu ironis, saudaraku. Itu ironis. Sebagai orang Kristen yang menuju suatu kualifikasi rohani dengan baik, saudara sekalian, jauhkan diri kita dari hal seperti itu. Ya. Zaman seperti ini, saudaraku, orang mencari uang sudah menggunakan banyak hal yang tidak baik, saudara sekalian. Dan tindakan yang keliru, pakai gambling, judi, online, semua keluar, saudara sekalian. Nah, kita adalah anak-anak Tuhan yang hidup di tengah-tengah permainan dunia panggung sandiwara seperti itu, saudaraku. Saudara harus tajam rohani, matanya harus selidik untuk melihat, saudaraku. Jangan sampai terbawa ke arah seperti itu, saudaraku. Jangan sampai tergoda oleh karena cinta uang.
Teman mengatakan, saya doing bisnis seperti ini, untungnya begitu besar, nggak apa-apalah. Nanti kalau sudah untung ya baru minta ampun sama Tuhan. Setelah minta ampun, sebagian kita kasih persembahan ke gereja. Saudaraku, Tuhan tidak menerima uang seperti itu, saudara sekalian. Sekalipun saudara memberikannya paksa, itu tidak menjadi berkat buat saudara. Itu menjadi perhitungan suatu hari hukuman Tuhan tiba, saudaraku. Ingat baik-baik, saudara sekalian. Jadi saudaraku, kalau bisa, lebih baik harus, saudaraku, jangan karena cinta uang membuat tindakan kita itu jahat, saudaraku. Lebih baik tidak punya apa-apa. Lebih baik miskin daripada kita kaya, karena itu hasil daripada kejahatan, saudaraku. Lebih baik hidup miskin, saudaraku. Sorry to say, daripada kita kaya luar biasa, hidup mendapat uang di tengah penderitaan orang lain, lebih baik jangan lupa loh. Kita punya anak, punya istri, suatu hari kita punya cucu, saudara sekalian. Jangan lupa loh. Jadi saudara sekalian, Alkitab mengatakan tadi uang darah itu, saudaraku. Uang darah kan dilempar ke bait suci, imam-imam kepala tidak mau terima, nggak boleh. Uang seperti uang darah tidak boleh ditaruh di bait suci, saudaraku. Mereka beli tanah darah, nama saudaraku, untuk perkuburan orang asing. Artinya ya tempat memang tidak ada gunanya, saudara sekalian. Sampai khotbah sampai poin ini, saudaraku, sorry to say, saudara perlu menyimak diri saudara masing-masing, saudaraku. Di tengah sulitnya bisnis seperti ini, pandemi COVID seperti ini, sering mempengaruhi cara berpikir kita untuk melakukan bisnis yang untung secepatnya, saudaraku. Ya, sehingga Alkitab yang kita baca tadi itu jadi benar. Oleh karena memburu uang lah, beberapa orang sudah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka, saudaraku. Berbagai-bagai duka. Dan mereka yang seperti itu, mereka jatuh dan terbinasakan, saudaraku, oleh karena hal itu. Banyak contoh sih, saudaraku, banyak contoh sih. Yang menjadi pertanyaan saya yang penting adalah, apakah kita ingin hadir di situ? Kalau pernah terjadi only once atau twice, ya saudaraku, udah itu jangan pernah terjadi lagi. Repentance, suatu pertobatan. Balik kembali kepada Tuhan. Bertobat artinya tinggalkan cara bisnis yang kotor, tinggalkan tindakan kejahatan karena cinta uang, kembali ke Tuhan dengan cara yang benar mendapatkan uang. Akan lebih baik hidup sederhana, hidup dengan kelas medium kelas, dengan uang kita dapat dengan cara benar, daripada berlimpah-limpah susu dan madu di rumah kita, saudaraku, tapi dapatnya di atas air mata dan penderitaan orang lain, saudaraku. Itu jangan terjadi pada diri orang Kristen. Itu jangan terjadi pada engkau dan saya, saudaraku. Jangan, saudaraku. Lebih baik tidak usah. Lebih baik hidup seperti ini apa adanya. Jauh lebih berkenan kepada Tuhan, saudara sekalian. Ini menjadi peringatan besar untuk pemimpin-pemimpin gereja besar, saudaraku. Yang gereja-gereja besar rata-rata menghasilkan uang yang banyak, saudaraku. Ketika gereja masih kecil tidak jadi masalah. Tapi ketika gereja sudah menjadi besar, saudaraku, kemana uang gereja itu? Pada saat pandemik belum terjadi, gereja penuh melimpah berkat karena jemaat memberikan persembahan. Tapi ketika terjadi pandemi COVID, saudaraku, jemaat sudah tidak mampu memberi lagi, gereja tidak mengeluarkan pemberian yang dulu itu untuk membantu jemaat, saudaraku. Malah gereja teriak karena kurangnya persembahan. Benarkah itu? Gereja perlu merenung kembali, mengevaluasi kembali, melihat diri kembali, saudaraku, dengan memperolehkan uang sebenarkah uang yang dipraktekkan dalam gereja itu tepat pakainya, saudaraku. Ini penting, saudaraku. Jangan pura-pura dalam hal ini, saudara sekalian. Ya, Ananias dan Safira menjadi contoh sejarah di Alkitab, saudaraku. Baik, saudara, saya pikir khotbah ini tentang harga diri ini, saudaraku. Ada orang-orang yang belajar firman, kualitas hidupnya tinggi, saudaraku. Dia tidak mau harga dirinya dinilai oleh uang, saudaraku. Ada tokoh politik, ya, tokoh sosial budaya, ya, bahkan rohaniawan yang harga dirinya dia tidak mau dinilai uang. Bahkan ada pemimpin negara, saudaraku, ya, pemimpin negara, presiden dari negara ABC, saudaraku, ya, yang presidennya itu tidak bisa dibeli dengan uang.
harga dirinya tidak bisa dinilai dengan uang. Harga diri itu jauh lebih tinggi dari sekedar penilaian dengan uang, saudaraku. Alangkah baiknya kalau kita orang Kristen bisa seperti saudaraku, maka Yesus akan tersenyum melihat setiap kita, saudara sekalian. Memang tidak mudah, tapi kita harus praktekkan, saudara sekalian. Kita harus praktekkan. Jemaat sekalian, jemaat yang ada di kota-kota Indonesia, jemaat yang ada di kota-kota dan negeri, saudaraku. Memang hidup ini, masalah uang ini penuh pergumulan, saudaraku. Penuh pergumulan. Saya sangat mengerti hidup ini ketika saudara mengatakan, Pak Pendeta, bukannya saya tidak mau hidup benar, tapi keadaan susah begini harus bagaimana hidup. Ada anak saya yang perlu hidup, perlu ini, perlu itu. Saya sudah gak ada jalan, Pak Pendeta. Terpaksa aku pilih jalan itu. Saudaraku, pahit getir kalau saudara berpikir seperti itu. Saudara sudah membanting harga diri saudara. Saudara sudah menjual harga diri saudara. Saudara sudah menjual iman Kristus saudara. Saudara menjual identitas orang Kristen saudaraku dengan cara seperti itu. Mungkin di dunia ini akan sangat banyak orang percaya yang seperti itu, saudaraku. Tapi alangkah baiknya ada juga orang Kristen yang bisa mempraktekkan kehidupan yang baik, saudaraku, menjadi contoh bagi orang lain, saudara sekalian. Menjadi contoh bagi orang lain, supaya orang lain melihat bahwa hidup ini penilaiannya bukan sekedar uang, saudaraku. Ada suatu penilaian yang jauh lebih tinggi daripada itu, saudara sekalian. Saya tidak tahu saudara yang mendengar firman hari ini. Mungkin saudara adalah orang tua yang sudah melewati asam garam. Saudara anak-anak muda yang masih semangat-semangatnya memburu uang. Hati-hati ya dalam tindakan. Atau saudara adalah orang sebaya yang sedang produktif untuk bisnis besar-besarnya. Lewat firman hari ini, hati-hati ya mencari uang. Hati-hati ya. Atau saudara adalah pemuda-pemudi yang mencari pasangan. Hati-hati ya, jangan kamu jual harga dirimu karena kau cinta uang. Terlampau banyak kasus, saudara sekalian. Oleh karena cinta uang, dia tidak mencintai orang tersebut, dia menikah dengan orang tersebut oleh karena cinta uang. Ia akan menuju suatu kehancuran. Karena itu pernikahan yang palsu. Pernikahan yang semu hanya dilapisi oleh karena uang, saudaraku. Tapi jika suatu hari uang itu sudah habis, yang timbul adalah penderitaan yang amat besar, penyesalan yang luar biasa, karena dia tidak menemukan cinta yang sesungguhnya, saudaraku. Karena hanya dihidupi dengan karena orang tersebut, si A, si B, si C, kaya, maka saudara menikah dengan dia. Itu tragis kehidupan, saudara sekalian. Jangan seperti itu. Saudara yang masih muda, carilah orang yang benar-benar kamu cinta. Uang itu menjadi secondary atau masalah ketiga. Uang bisa dicari, saudaraku. Uang bisa didapatkan, saudara sekalian. Saudaraku, saya mau khotbah hari ini menjadi suatu perenungan yang baik dalam hidup kita. Khotbah ini tidak cukup untuk hanya didengar satu kali. Jadi saudara ketika dengar dulu dalam berita kriminal yang terjadi, waktu saudara duduk ngopi, waktu saudara mereflekskan diri, melihat orang lain yang melukai kita, yang merugikan kita dalam masalah uang, saudara ingat khotbah ini. Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Oleh karena memburu uang, beberapa orang sudah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Kita minta kepada Tuhan. Tuhan memberi kita harta kekayaan yang secukupnya untuk kita hidup. Untuk keluarga kita bisa hidup dengan baik. Dan iman kita berkenan kepada Tuhan. Itu harga diri yang sangat tinggi, saudaraku. Itu harga diri yang sudah oke banget dalam hidup ini. Saudara mau? Saudara mau seperti itu? Kehidupan yang cukup, yang Tuhan anugerahkan buat saudara. Yang hari saudara miliki, puaskah dengan apa yang kamu miliki? Kalau kamu tidak puas, engkau harus hati-hati. Tapi kalau engkau berkata, Pak Pendeta, dengan keadaan seperti ini, aku bersyukur. Aku merasa aku menikmati hidup dengan harta yang segini, aku bisa jalan hidup. Itu puji Tuhan, saudaraku. Tapi kalau engkau merasa tidak puas, kok aku tidak seperti dulu lagi, Pak Pendeta, engkau harus hati-hati. Karena dosa sudah mengintip depan pintu. Karena
segala tindak kejahatan itu sedang ditawarkan kepada engkau oleh cara kerja setan lewat orang-orang tertentu. Mungkin itu teman-teman yang paling dekat dengan kita, menawarkan cara, trik bisnis, the way of business yang jahat, bahkan merusak orang lain. Saudara sekalian, hati-hati. Saya tidak tahu kau siapa, tapi hari ini simaklah firman Tuhan dengan baik, saudaraku. Ini baru part 1, saudaraku. Simaklah dengan baik. Harga diri kita tidak bisa dinilai dengan uang. Harga diri kita, saudaraku, lebih tinggi daripada penilaian uang. Dan jikalau kau cinta uang, maka engkau akan menjual dirimu. Engkau akan menjual imanmu. Dan lebih daripada itu, kau akan jual Tuhan Yesus, saudaraku. Kau akan pindah kepada kepercayaan lain. Saya berharap itu tidak terjadi kepada kita, saudaraku, yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Baik jemaat sekalian, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Jemaat sekalian, ada saatnya setelah firman Tuhan diberitakan, engkau teduh sebentar dalam 1-2 menit. Perhatikan dirimu masing-masing, jemaatku sekalian. Perhatikan. Tema ini tema yang sangat menyentuh bagian kehidupan kita. Yang setiap kita itu sangat butuh uang. Yang setiap kita itu uanglah menjadi sumber untuk menghidupi hidup ini. Tapi kadang kita lupa cara mencarinya. Kita lupa kita menjadi menggebu-gebu penuh dengan ambisi. Sehingga tanpa kita sadari atau dengan kesadaran sendiri, kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang itu. Jemaat lihat diri masing-masing. Jikalau korban ini sudah sampai kepada engkau dan saya, dan di antara kita pernah melakukan itu, baiklah kita bertobat. Pilihlah jalan yang berkenan kepada Tuhan dalam hal mencari uang. Jangan hanya menyesal. Tidak cukup menyesal sekaligus bertobat, saudaraku. Carilah uang dengan cara yang benar. Berbisnislah dengan cara yang benar. Jangan ikuti arus zaman. Jangan ikuti spirit dunia ini, saudaraku. Jikalau dalam hidup ini ada orang-orang tertentu yang sudah melukai engkau dengan cara tindakan kejahatan karena mereka cinta uang, baik uang dari engkau yang mereka ambil, atau dengan cara ini mereka mendapat uang dengan cara yang berbeda, saudaraku. Kau terluka, kau tertipu, engkau rugi besar, bahkan kau rugi reputasi. Hari ini kau berdoa di hadapan Tuhan. Kasih tahu Tuhan Yesus, aku pernah dikhianati Tuhan. Aku pernah ditipu Tuhan. Aku pernah dikhianati, bahkan dijebloskan dalam penjara Tuhan oleh karena tuduhan yang tidak benar. Sehingga aku menjadi korban daripada kejahatan karena cinta uang. Kau doa kepada Tuhan Yesus, minta kekuatan, karena Tuhan pernah melewati bagian itu. Hanya Tuhan tidak berbuat dosa. Dan kita belajar seperti Tuhan. Jangan membalas tindakan kejahatan itu dengan kejahatan. Bersandar pada Tuhan Yesus, supaya kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Apa yang sudah hilang daripadamu karena penipuan, karena kejahatan orang lain, karena cinta uang, Tuhan bisa kembalikan dengan cara yang berbeda, bentuk berkat yang berbeda. Kau berdoa kepada Tuhan, lapor itu semua, saudaraku. Biarlah firman ini menjadi bagian dari hidup kita. Tuhan, jangan beri aku terlampau kaya sehingga aku lupa diri. Tuhan, jangan biarkan aku miskin sehingga tanganku mencuri. Berilah aku kehidupan yang buat aku bisa bersyukur di dalamnya, menghargai setiap anugerah yang Tuhan beri. Tuhan Yesus, hamba berdoa, setiap umat yang sedang mendengarkan firman-Mu hari ini, Tuhan, berkati mereka dengan berkat yang sesuai dengan anugerah. Pelihara, jaga iman dan hati mereka, Tuhan, dari dunia yang glamor, dunia yang suka menawarkan pencarian uang dengan jalan yang tidak baik.
Dunia menawarkan tindakan kejahatan demi untuk memburu uang. Tuhan, tolong kami masih hidup dalam dunia ini. Bantu kami Tuhan Yesus, lindungi kami Tuhan. Beri kami peringatan-peringatan pada saat kaki kami sudah melangkah ke langkah orang berdosa. Pada saat kaki kami sudah melangkah kepada akar kejahatan karena cinta uang. Letakkan tangan-Mu di hati jemaat Tuhan Yesus. Letakkan tangan-Mu di pikiran jemaat Tuhan Yesus. Terangkan hati dan pikiran kami, supaya kami jalan di jalan yang terang, dengan berbagai anugerah yang kami nikmati dari tangan Tuhan sendiri. Bukan dicari dengan uang darah, dengan kejahatan, dengan segala tipu daya, baik dengan cara duniawi maupun rohani. Tuhan, kami ingin hidup berkenan kepada Engkau. Dan biarlah berkat ini turun atas jemaat. Kasih dari Bapa dari surga turun atas jemaat. Dan Tuhan Yesus, pemelihara yang sejati, pasti memelihara domba-dombanya. Dan Tuhan Roh Kudus mengingatkan setiap orang percaya untuk jalan sesuai dengan kebenaran yang tertulis dalam kitab suci sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.